Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian dalam rangka diseminasi untuk TK kita Bapak Dahono SPD dengan tema diseminasi rencana tidak lanjut permainan tradisional Gobak Sodor untuk Bapak Dahono SPD P sebagai tugas PKG PJOK Angkatan 2 Temanggung, Jawa Tengah. Saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, 3 paparan program, 4 diskusi dan refleksi, 5 lain-lain, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat acara, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan ini semoga proses diseminasi ini akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Ibu Nur Sawariah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit ulasan, namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak ibu untuk mengikuti diseminasi rencana tindak lanjut permainan tradisional Gobak Sodor. Nah, permainan ini memang sudah mendarah daging bagi saya karena masa kecil saya di desa tidak mengalami masa-masa yang istilahnya seperti sekarang ya, apa-apa serba pakai internet, pakai HP. Kalau dulu itu saya masih mempergunakan permainan Gobak Sodor, di mana permainan ini ternyata sangat sekali membentuk karakter anak, Pak Dinggi. Karena di mana ini ada rasa kebersamaan, kegotong royongan, saling melengkapi, dan ini pun juga membuat kita sehat, baik jasmani maupun rohani. Ketika kita akan menjalankan sesuatu lari di sana itu kita akan merasa jasmani kita sehat. Dan ketika kita berpikir, oh itu teman saya, oh itu musuh saya, itu di situ anak-anak dalam permainan Gobak Sodor ini akan membangun istilahnya sebuah karakter kebersamaan. Jadi mari dengan adanya diseminasi dari Bapak Dahono ini kita kembangkan lagi, mungkin di saat-saat waktu luang atau waktu istirahat Bapak Ibu bisa mengajarkan permainan Gobak Sodor. Tapi kita harus membuat sesuatu yang permanen mungkin ya Pak nantinya di halaman, biar anak-anak itu nanti gemar bermain tradisional ini. Harapan saya dengan permainan tradisional yang akan dipaparkan oleh Pak Dahono nantinya akan menumbuh kembangkan kembali rasa, istilahnya tidak kehilangan rasa tradisional kita. Karena adanya kemajuan zaman seperti saat ini, kebanyakan anak-anak hanya bermain di HP saja. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Senang untuk Bapak Dahono, mudah-mudahan dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dahono membawa manfaat bagi kita sebagai guru di SD maupun kita di rumah bersama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Begitu saja bisa saya sampaikan. Semoga apa yang akan disampaikan Pak Dahono nanti bisa lancar, tidak dalam suatu apapun. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu proses pemaparan rencana tindak lanjut permainan tradisional Gobak Sodor oleh Bapak Dahono sebagai narasumber. Mohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Solia selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Parangkoma. Yang saya hormati rekan-rekan guru sejawat selaku Komkel Krisaka di SD Negeri 1 Parangkoma. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka diseminasi tentang permainan gebak sodor. Salat dan salam juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita terima syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan melakukan diseminasi yaitu tentang permainan gebak sodor. Mungkin Bapak Ibu yang masih muda-muda ini sudah jarang mendengar permainan gebak sodor. Hanya cerita dari atau membaca dari buku saja. Ini saya angkat untuk saya ambil dari tugas saya sebagai peserta di PKG PJUK di Angkatan 2 di Jawa Tengah. Ini saya mengambil tema ini karena pada latar belakangnya adalah bahwa kita di SD Negeri Patan 1 Kauman, terutama anak-anak itu sekarang itu sudah jarang mengenal yang namanya permainan tradisional. Mereka hanya mengenal yang namanya game online seperti FF, ML dan sebagainya. Bahkan dengan permainan tersebut yang online itu sudah dilombakan di tingkat kabupaten kemarin. Kalau mendengar itu saya juga agak miris karena game-game yang berbau online karena kurang pengawasan dari orang tua itu sudah menyebar di masyarakat. Hampir di desa-desa anak-anak itu yang pegang HP sudah tahu yang namanya FF dan ML. Jadi dengan permainan tradisional itu saya harapkan nanti anak-anak itu bisa bekerja sama, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, terutama nanti dengan gebak sodor ini aktivitas gerak anak itu nanti akan muncul. Jadi anak-anak itu akan sehat, bugar dan sebagainya. Juga di situ nanti juga ada perkembangan sosial emosional anak. Di situ akan berkembang karena dalam kehidupan nyata itu nanti anak-anak itu juga akan dilatih dari pembelajaran olahraga ini, sosial emosionalnya. Itu dari latar belakangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan dari program yang tentang gebak sodor atau permainan tradisional ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengenal dan memahami tentang permainan tradisional, terutama permainan gebak sodor. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan kesehatan melalui aktivitas permainan gebak sodor ini. Jadi dengan aktivitas ini nanti anak-anak diharapkan tingkat derajat kesehatannya semakin meningkat. Karena dengan gerak menjadi pembiasaan setiap hari itu nanti akan menjadi anak tumbuh kembangnya akan normal. Jadi tumbuh kembangnya anak itu akan normal. Yang ketiga, peserta didik dapat bermain peran dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Yang selanjutnya, peserta didik dapat bermain gebak sodor menggunakan pembelajaran SEM. Jadi pembelajaran SEM ini adalah pembelajaran yang baru, yaitu dari model pendidikan dalam olahraga, yaitu sport education model. Jadi ini sebenarnya model pendidikan ini bukan hanya untuk olahraga saja. Kemarin dari teman-teman kami yang CGP Angkatan 8 juga sudah mengadakan webinar tentang SEM ini. Jadi kita bisa perlakukan di kelas dengan peran anak-anak nanti sebagai pelakunya. Yang selanjutnya, terwujudnya peserta didik yang jujur, sportif, gembira dan berprestasi. Jadi dengan permainan gebak sodor nanti diharapkan anak-anak itu merasa bergembira, senang dalam permainan tersebut. Kemudian yang selanjutnya,
peserta didik dapat membuat produk dari permainan tersebut. Nanti bisa berupa foto, bisa nanti ada anak-anak yang berperan sebagai wartawan atau syuting, itu nanti kita unggah ke media sosial. Itu. Jadi SEM itu nanti jadi anak-anak itu berperan seperti permainan yang sesungguhnya, berperan seperti kalau kita mengadakan kepanitiaan, nanti anak-anak itu ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai pencatat skor dan sebagainya. Jadi anak-anak itu nanti bermain peran. Kalau dulu di hampir sama pembelajaran yang seperti ini, ada anak-anak yang bermain peran itu di kelas seperti itu ada. Yang selanjutnya langkah capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Capaian dalam pembelajaran proyek ini adalah siswa dapat memahami aturan tentang gobak sodor. Jadi anak-anak itu nanti kita perkenalkan dulu tentang aturannya dan cara bermainnya gobak sodor. Nanti perkenalannya nanti tiap kelas akan saya sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa berkolaborasi mulai dari perencanaan, pembelajaran dan evaluasi. Jadi dalam pembelajaran yang sekarang itu terutama yang pembelajaran diferensiasi dan SEM ini, anak-anak itu dilibatkan dalam suaranya, pilihannya, dan keberpihakannya. Jadi ada voice, choice, dan ownership. Itu nanti kita libatkan. Jadi semua itu bukan dari guru sekarang. Jadi anak-anak pun dilibatkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya, siswa dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan sportivitas. Jadi nanti dalam olahraga itu nanti ada sikap tanggung jawab dan sportivitasnya. Itu capaiannya. Kemudian langkah-langkahnya, siswa dapat aktif secara nyata terhadap perannya. Jadi dengan SEM ini siswa-siswa diharapkan mengetahui peran yang akan didapatkan dan nanti akan berkelanjutan di kehidupan yang nyata nanti. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator saja. Nanti kita selaku kombel atau guru-guru, kita hanya berperan sebagai fasilitator saja, hanya mengawasi atau mengarahkan saja. Nanti pelaksanaannya biar anak yang melaksanakan. Jadi kita hanya nanti istilahnya nanti membentuk tim dan sebagainya, itu nanti selanjutnya kita hanya mengawasi saja. Di situ nanti sudah ada bahwa perannya itu sebagai pemain, sebagai wasit, pelatih dan sebagainya. Kemudian guru PJOK berkolaborasi dengan teman sejawat dalam KBS, yaitu komunitas belajar sekolah, untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi anak-anak itu tahu, paham apa yang dilakukannya, kemudian tahu penerapannya seperti itu. Nanti pembelajaran yang bermakna dan bisa diterapkan di masyarakat seperti itu. Yang selanjutnya, guru menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila selama proses ini dalam pembelajaran nanti gobak sodor. Kita juga memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sekarang kita dengungkan dan yang sedang kita bahas adalah profil pelajar Pancasila. Yang 6 itu wajib kita sisipkan dalam setiap pembelajaran. Kemudian lini masa itu nanti waktu pengenalan dan sampai waktu pelaksanaan. Nanti ada tahap sosialisasi, tahap pengenalan di kelas, kemudian tahap ada latihan dulu, kemudian ada uji coba, kemudian baru melakukan pertandingan nanti saya rencanakan di sekitar pertengahan September. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan pada pembelajaran co-kurikuler. Jadi ini saya rencanakan di pembelajaran co-kurikuler, yaitu nanti masih di jam sekolah tapi di luar pelajaran.
Jadi anak-anak sebelum pulang itu nanti kita sisipkan dalam pembelajaran ini. Ini nanti melibatkan semua unsur yang ada di Kombel. Nanti ada guru-guru dari kepala sekolah, BPJOK, murid-murid dan sebagainya. Terus mitra dalam komunitas. Nanti guru PJOK nanti sebagai pelatih dan pengawas proyek. Kemudian rekan sejawat nanti sebagai fasilitator dan memberi dukungan dan informasi kepada terhadap perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya nanti kepala sekolah sebagai penanggung jawab proyek ini. Kemudian perpustakaan nanti adalah nanti anak-anak atau siswa bisa belajar atau membaca tentang Gobag Sodor ini di perpustakaan. Kemudian kapasitas kelas atau sekolah. Kapasitas kelas atau sekolah itu nanti adalah sumber daya atau aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi aset-aset yang dimiliki sekolah itu banyak sekali. Kalau dulu saya asetnya itu yang tahu hanya barang saja. Setelah saya mempelajari atau ikut diklat ini, bahwa aset-aset itu banyak sekali. Mulai dari aset manusia, dari gurunya, muridnya, orang tuanya atau komite dan sebagainya. Kemudian aset sosial, aset agama, budaya dan aset fisik. Nanti kita tetap memakai aset fisik ya, nanti berupa lapangan olahraga yang ada di sekolah atau lapangan sekolah. Kemudian nanti ada sarana dan prasarana juga. Kemudian aset finansial, nanti kita melibatkan mungkin masalah pendanaan nanti bisa dari kas kelas atau dari dana bos atau dari dana komite seperti itu. Kemudian lingkungan alam. Nah, lingkungan alam itu nanti kita bisa melibatkan ada di taman. Jadi kalau sekolah kita itu sekolah yang paling strategis sebenarnya, karena ada di pinggir jalan, dekat dengan perkantoran, puskesmas, polsek dan sebagainya. Itu aset kita yang paling sangat berharga seperti itu. Kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang di pinggiran, itu aset yang lingkungan itu mereka hanya alam-alam sekitarnya, sungai dan sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya pengembangan dan umpan balik. Membentuk kelompok, nanti saya akan membentuk dari kelas 5 sampai kelas 6 itu nanti akan saya bentuk beberapa kelompok nanti untuk terlibat dalam permainan Gobag Sodor ini. Terus yang selanjutnya mendefinisikan tugas. Nanti tiap kelompok itu diberi tugas, nanti satu kelompok itu bertanggung jawab dengan kelompoknya sendiri. Nanti dalam pemilihan peran sebagai pemain, sebagai pelatih dan sebagai ofisial itu nanti kita berikan tanggung jawab pada anggota kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya merancang jadwal. Jadi ini nanti kita akan merancang jadwal mulai seperti ini masa tadi, mulai dari pengenalan, terus pelaksanaan dan sebagainya. Yang selanjutnya menerapkan hasil proyek. Peserta didik dapat menerapkan hasil proyek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita pelajari dalam permainan Gobag Sodor dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kerjasama, ada sosial emosional, ada yang sportivitas atau fair play, itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk proses kehidupan yang selanjutnya itu di masyarakat. Kemudian umpan balik, peserta didik ini nanti dapat memberikan umpan balik sesama teman. Misalnya apa kekurangannya, apa kelebihannya, bisa dengan anggota kelompok yang lain. Jadi nanti dengan umpan balik ini nanti kelemahan-kelemahan apa yang dilakukan atau dialami dapat diperbaikinya. Kemudian refleksi dari pengalaman. Peserta didik dapat merefleksikan pengalaman dalam permainan Gobag Sodor ini nanti proses mulai dari proses selama perencanaan, ada proses dalam permainan, kemudian dalam evaluasi. Nanti anak-anak itu akan bercerita dengan sendirinya nanti apa yang dialaminya. Jadi nanti kalau ini nanti termasuk dalam yang sekarang itu termasuk penilaian
otentik. Jadi penilaian yang sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi dari proyek ini adalah nanti secara berkala. Jadi mulai dari pembentukan tim nanti akan kita evaluasi. Kemudian selanjutnya dalam perencanaan dan permainan akan kita evaluasi selanjutnya. Jadi tahap demi tahap itu kita evaluasi nanti agar dalam perjalanan permainan Gebak Sodor ini dapat berjalan dengan baik. Ini nanti evaluasi ini dari murid, dari guru, dari kepala sekolah dan yang lain-lain nanti. Terus hasil karya ini nanti kita akan kita foto atau kita video dan diunggah. Nanti semuanya hasil dari peserta didik. Jadi kita hanya memfasilitasi saja, kita memberikan pelajaran proyek. Kalau dulu ada proyek based learning itu kan ada dulu. Kalau dulu biasanya dari dalam pembelajaran IPA, biologi seperti itu. Jadi kita dapat menerapkan proyek ini di semua pembelajaran sekarang. Jadi tergantung tugasnya nanti kita dapat memberikan proyek based learning gitu nanti. Kemungkinan tantangan dan solusinya. Kemungkinan tantangannya yang pertama adalah kurangnya keterampilan guru. Jadi kita harus mempahamkan dulu bahwa yang namanya proyek itu nanti kita persamakan persepsi dulu. Project based learning itu seperti apa nanti dan tujuannya itu seperti apa. Jadi kita harus istilahnya belajar bersama dulu dalam kelompok untuk menyamakan persepsi. Kemudian kurangnya aset atau sumber daya. Jadi nanti aset kita tetap memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah, baik berupa fisik, sarana dan prasarana, aset manusia dan sebagainya. Jadi nanti akan kita manfaatkan seterusnya. Yang selanjutnya adalah kurang pengelolaan kelompok. Nanti tadi dalam tahap dan tahap, kalau dalam pengawasan itu nanti kita tidak memberikan evaluasi, nanti dalam pengelompokan peserta ini nanti akan terhambat. Jadi nanti dalam perlombaan Gebak Sodor nanti akan sedikit terganggu. Kemudian motivasi yang masih rendah. Jadi kita untuk motivasi yang rendah itu kita selalu memberikan istilahnya motivasi itu untuk nanti keberhasilan kedepannya itu manfaatnya apa? Nilai kemanfaatannya baik untuk diri sendiri, orang lain dan di dalam masyarakat. Itu nanti kita tetap memberikan motivasi seperti itu. Untuk solusinya tadi perlu pemahaman untuk menguasai pembelajaran berbasis proyek ini bersama-sama. Jadi kita menyamakan persepsi dahulu. Kemudian memodifikasi alat yang akan digunakan. Jika sarana dan prasarana aset-aset yang dimiliki tadi kurang, kita bisa memodifikasi alat-alat yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan penjelasan terhadap peran tiap siswa yang akan melakukan proyek. Jadi dalam pembelajaran SEM nanti kita ulangi lagi, karena tiap anak itu nanti penerimanya belum pasti sama. Nanti juga ada yang langsung paham, ada yang belum, seperti itu. Jadi kita tetap harus memberi tahu anak bahwa perannya itu nanti seperti ini. Ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi wasit, seperti itu. Dan ini yang terakhir, terima kasih. Mungkin ini gambaran saya tentang proyek dari saya tentang PKG PJUK Angkatan 2 Jawa Tengah. Ini hampir selesai program ini karena 3 bulan. Programnya 3 bulan.
Ini masih sekitar 2 mingguan lebih sedikit. Tapi besok masih disambung lagi karena di PMM di PKG itu sudah ada tugas yang selanjutnya. Saya harus mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru PJK yang lain 3 bulan juga nanti. Jadi kayaknya pengurangan pematik seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan atau apa yang belum jelas dulu tentang permainan gebak sodor. Monggo Bapak Ibu kami persilakan. Yuk silakan Bu Isti. Ini saya ada 2 pertanyaan, boleh ya? Untuk pertanyaan pertama. Boleh berdiri. Untuk pertanyaan pertama. Silakan Bu. Ya. Apakah pembelajaran SEM dapat diterapkan di dalam kelas? Ya. Kemudian contohnya seperti apa? Ya. Untuk pertanyaan kedua, itu kan tadi tentang permainan prosedur. Ya. Apakah ada ketentuannya? Itu kan kotak-kotak ya? Ya. Apakah ada ketentuannya berapa kotak atau menyesuaikan peserta atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin ada ibu-ibu guru yang bisa menanggapi. Bu Dini? Enggak. Berarti langsung saya. Yang tadi pertanyaan tentang yang pertama tentang SEM bisa dilakukan di pembelajaran di kelas. Untuk SEM ini semua bisa dilakukan di pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler atau P5. Bahkan ini P5 bisa masuk di sini. Untuk yang intrakurikuler ini bisa dilakukan, tapi membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Karena nanti kita akan membentuk anak di anak-anak bermain peran itu. Jadi kita harus mengajari anak-anak terlebih dahulu, nanti ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih seperti itu. Ini yang SEM ini bisa dilaksanakan pada kelas-kelas yang besar kalau di kelas. Misalnya jumlahnya ya sekitar 20 atau 25 dan sebagainya, 20 ke atas. Untuk yang kelas bawah 15 ke bawah itu tidak bisa untuk pembelajaran SEM kalau di kelas. Kemudian selanjutnya dalam tadi saya menggambarkan di kokurikuler itu bisa menggabungkan kelas. Ini bisa dilakukan di P5. Kalau di P5 nanti permainannya bukan hanya gebak sodor, tapi semua permainan tradisional itu bisa masuk di sini. Nanti nama proyeknya adalah permainan tradisional di SD Parakan 1 Kauman, seperti itu nanti. Jadi nanti jenis-jenis permainan tradisional itu kita tampilkan. Nanti ada yang dakon, ada yang lompat tali, ada yang egran seperti itu. Jadi dalam P5 pun bisa ini. Terus yang kedua tadi ya mesti untuk gebak sodor ini nanti kita modifikasi sesuai dengan nanti kesepakatan. Nanti ada yang 8 bisa kita garis-garisnya atau kotaknya 7, nanti yang tengah 1. Jadi kita bisa modifikasi sesuai dengan jumlah anak. Kalau anaknya sedikit ya kita garis-garisnya atau kotaknya sedikit. Begitu pula dengan kalau permainannya anak-anaknya banyak, kita bisa modifikasi dengan yang lebih banyak kotaknya. Mungkin itu. Mungkin ada yang lain. Sudah? Ya, terima kasih atas mungkin ini gambaran atau paparan saya tentang pembelajaran permainan gebak sodor yang menjadi proyek saya dalam PKG PJOK di Angkatan 2 Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti saya minta bantuan Bapak Ibu guru semua agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mengikuti diseminasi ini dengan kerelaan hati karena sudah siang. Saya ucapkan banyak terima kasih.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Dahono. Banyak sekali yang menjadi hal baru buat kita semua, terutama ada STEM itu ya. Kalau tidak salah tadi apa? Sport Education Model gitu ya. Ini baru sekali karena zaman dulu kita belum ada. Monggo Ibu untuk bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sebagai intra ataupun ekstra, karena pada dasarnya di pendidikan di SD itu motoriknya baru dominan daripada pendengaran dan visualnya, sehingga STEM itu sepertinya berpeluang sekali untuk bisa kita terapkan. Kemudian yang kedua, dengan permainan Bapak Saudara sendiri itu tadi ada pertanyaan dari Bu Isti, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau jumlah anak. Terima kasih atas partisipasinya dari ibu-ibu sekalian. Semoga acara ini bermanfaat untuk kemajuan pembelajaran kita di sekolah. Akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum